Kolaborasi Merdeka antara SSDI dan juga Obat Manjur Smart Listener kita bahas malam hari ini di Smart Community. Nah, kalau tadi memang kita lebih banyak ke SSDI gitu ya, membahas tentang serba-serbi anak istimewa dengan Down syndrome gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Kakak Aslan lagi, udah panggil Om kakak lagi sekarang ya. Di Obat Manjur aktivitasnya kegiatannya apa aja sih biasanya? Oke, kalau di obat manjur sendiri sebenarnya kegiatannya ada berbagai macam ya, dan targetnya pun beda-beda gitu. Sejauh ini di tahun 2021-2022 ada beberapa program ya, salah satunya obat manjur Goes to School, eh, obat manjur yang waktu ulang tahun juga mengadakan inklusif campaign integrity. Nah, jadi kalau di obat manjur kita biasanya yang paling sering kita penyuluhan gitu. Nah, penyuluhannya itu pakai media board game. Ya. Nah, jadi kita pakai board game untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi itu. Jadi ada beberapa board game dari KPK langsung, di mana board game itu kita ajarkan dan selipkan nilai-nilai anti korupsi itu tadi. Selain dari itu, kita juga pernah ke berbagai instansi di GKN salah satunya, di Gedung Keuangan Negara, di DJP dan lain sebagainya. Entah itu menjadi seorang pemateri, salah satu agen kita menjadi pemateri, ataukah kita yang langsung ke sana untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi itu. Nah, bentuknya pun berbagai macam sih, tapi intinya adalah obat manjur itu senantiasa menginternalisasi dengan metode yang fun dan happy gitu. Oke, dengan bermain gitu ya. Bermain, belajar, berbagi. Itu tadi ya, itu tagline dan yang selalu diganggukan oleh teman-teman dari Obat Manjur yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui permainan gitu ya. Anak-anak di SSD juga senang bermain ya Mams ya. Oke, oh ya kita kedatangan satu tamu baru. Tamu yang dari tadi ngumpet sekarang baru mau muncul Smart Listener. Ini adalah uminya Naila. Namanya Mams siapa? Ya, nama saya Fitri Mbak Rifa. Oke, ini Mam Fitri, salah satu founder juga berarti ya di SSDI. Iya, betul. Oke, kalau di SSDI sendiri aktivitasnya kegiatannya apa aja biasa Mam? Iya. Jadi di SSDI itu karena kami berfokus pada anak-anak sindrom Down dan klasternya, jelas bahwa hal-hal yang perlu kami optimalkan adalah menyasar anaknya. Ya. Jadi kegiatan kami adalah menyasar anaknya, orang tuanya ikut sadar. Ya, apa aja bentuk kegiatannya? Sejauh ini yang kami lakukan, meskipun kami baru ya katakanlah masih usia bayi, tapi alhamdulillah kegiatan kita berentetan gitu ya. Jadi sejak bulan April terbentuk, kita adakan melukis tas kanvas. Jadi metodenya adalah edukasi sekaligus melatih motorik kasar dan halus. Karena itu penting banget untuk anak-anak dengan sindrom Down. Karena kan mereka terlahir dengan bawaan hipotonus ya. Hipotonus itu, saya bukan orang medis, tapi karena saya belajar mendidik anak saya, hipotonus itu otot yang sangat-sangat fleksibel. Jadi bisa kelipet-kelipet mereka. Kelebihannya di situ. Nah, jadi tapi saking fleksibelnya ototnya, kadang-kadang mereka kelihatan lemah. Kalau bahasa Makassar apa? Pelo ya. Pelo. Oh oke, agak kayak lunglai gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu stimulasinya harus dilatih motoriknya, baik halus ataupun kasar. Kemudian yang kami lakukan juga adalah menari. Pelatihan menari, karena seperti yang Mam Dede tadi jelaskan, anak-anak ini cenderung suka ke arah seni dan olahraga. Nah, menari itu yang kami pilih sebagai salah satu media agar mereka juga sekaligus terapi sebenarnya. Nah, selain menari, kita juga banyak melakukan edukasi kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa? Karena dengan ibu itu kan sekolah pertama ya bagi anak-anak ya. Jadi kami pikir kami nyasar ibunya, mudah-mudahan memberikan awareness atau kesadaran bahwa anak-anak dengan sindrom Down itu jika dididik dengan benar, jika dididik dengan optimal, itu akan jauh lebih melejit. Lebih melejit. Pengalaman saya begitu Mbak Rifa dengan Naila. Jadi
apapun yang terjadi pada anak-anak kita, kalau yang kita tanam itu adalah keistimewaan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang istimewa. Benar. Itu prinsip kami, makanya kami bikin Sahabat Sindroma Down Istimewa. Tapi kalau yang kita tanam adalah keterbatasan, maka anak-anak juga akan terbatas. Gitu sih prinsipnya, Mbak. Kitalah yang membangun ruang-ruang yang membatasi itu, iya. Jadi makanya kita sebut ini adalah anak-anak istimewa. Apalagi keistimewaan dari Naila? Iya. Salah satunya. Saya bersyukur ya, sejauh ini kalau saya ditanyakan apa keistimewaan Naila, Naila itu sudah beberapa kali ditampil menari di panggung dan tidak canggung sama sekali. Kemudian terakhir dia juara 1 lomba mewarnai Sulawesi Selatan, karena anak-anak gini tuh, anak-anak sindroma Down itu cukup teliti. Satu, kelebihannya itu teliti dan telaten. Kalau dia diajarin dengan benar, dididik dengan benar, orang nggak nyangka bahwa hasil mewarnainya itu rapi dan apik ya, apik gitu. Jadi terakhir dia juara 1 mewarnai, dan kemarin terakhir juga juara 1 lomba apa sih Kak di sekolah? Lomba apa? Lomba lari. Iya, waktu 17-an dan saya juga agak bingung waktu selalu juara 1 lomba lari. Saya pikirnya, oh mungkin ini bakat yang harus saya ini lagi Iya. Bisa jadi nanti atlet lari ya Indonesia atau mewakili Sulawesi Selatan di PON kali ya. Amin. Terus apa lagi? Terus Naila juga pernah juara 3 lomba baca puisi. Kemudian saya agak bingung karena agak banyak ya. Iya. Terlalu banyak prestasinya, dan ini yang membuktikan bahwa anak-anak dengan Down syndrome itu tidak berbeda, tidak perlu dibatasi, dan istilahnya bisa bersaing dengan anak-anak normal pada umumnya gitu ya. Nah, dengan aktivitas yang beragam di SSDI dan juga di Obat Manjur sendiri, kemudian ada satu aktivitas yang ingin dikolaborasikan gitu. Namanya apa aktivitas ini atau kegiatannya, Mam Dede? Tangram Merah Putih. Tangram Merah Putih, oke. Apa itu bentuk kegiatannya? Kegiatannya nanti anak-anak akan melatih motoriknya dalam belajar menggunting kertas dengan rapi sesuai dengan pola yang telah disediakan, baru menempelkannya kembali. Bagaimana mengatur warnanya supaya cantik, membentuk sebuah pola gambarnya. Oke, jadi ini masih dengan semangat 17-an ya, HUT ke-77 Republik Indonesia. Kak Aslan sendiri kenapa kemudian terpikirkan dari Obat Manjur kolaborasinya sama SSDI? Karena dari segi gerakan ini sangatlah berbeda gitu. Walaupun memang fokusnya kadang-kadang ke anak-anak gitu ya, karena sama-sama mengedukasi. Apa yang mendorong teman-teman untuk berkolaborasi? Oke, sebenarnya titik awalnya kenapa kami mau berkolaborasi dengan SSDI adalah pas Obat Manjur merayakan milad yang ke-5. Nah, saat itu ada salah satu program yang saya sebutkan tadi, Inclusive Integrity Campaign. Nah, Inclusive Integrity Campaign itu adalah wadah kampanye di mana kita mengkampanyekan nilai-nilai integritas secara inklusif. Nah, ketika bahas tentang inklusivitas, otomatis seluruh elemen masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mengkampanyekan tentang nilai-nilai integritas. Nah, di samping itu kemudian kita berpikir bahwa kalau misal orang kayak saya, kayak Mbak Rifa dan lain sebagainya itu kan udah biasa gitu. Bisa jadi kalau misal kita nih yang mengkampanyekan tentang integritas, bisa saja orang-orang di luar sana acuh tak acuh, dalam arti udah biasa lah gitu. Nah, kemudian kita menghadirkan sebuah gebrakan baru gitu. Gimana kalau misal kita kita minta ke teman-teman yang memiliki keterbatasan gitu, memiliki keterbatasan untuk menyampaikan bahwa ternyata dari keterbatasan itu sebenarnya tidak ada batasan untuk menyampaikan nilai integritas itu. Benar-benar. Nah, di situ awalnya itu. Jadi kebetulan pada saat itu kami meminta ke adik Naila dan adik Aan pada saat itu, adik Aan pada saat itu untuk membacakan puisi integritas. Puisi integritas itu sendiri diciptakan oleh para penyuluh anti korupsi. Jadi para penyuluh yang membuat puisinya, kemudian yang membacanya adalah sahabat sindroma Down sendiri. Nah, jadi situ awal mula kenapa
kita ingin membuat kolaborasi. Nah, belakangan kita berpikir lagi nih, gimana nih kalau kita membuat kegiatan 17-an, kita menselebrasikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 itu bersama dengan tema yang hampir mirip gitu, inklusif lagi gitu. Kita ingin berusaha bahwa integritas inklusif itu harus kita sebarkan ke muka bumi ini. Nah, makanya kenapa kami lagi tertarik untuk membuat kegiatan seperti ini. Mungkin sederhana dalam artian ya sesederhana membuat pola menggunting kertas, tapi ada nilai-nilai integritas yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak gitu, terlebih ke anak sindroma Down gitu. Nah, jadi nanti di kegiatannya kita akan menghadirkan kurang lebih 80 orang. 80 orang? Nah, anak sindroma Down beserta pendampingnya. Nah, ini istimewanya sindroma Down karena masih kecil tapi sudah punya pendamping. Iya. Luar biasa. Dibanding kakak yang udah dewasa, pendampingnya nggak ada ya kak ya? Jadi nanti di kegiatan itu akan ada gitu. Jadi ada banyak anak-anak sindroma Down beserta pendampingnya. Nah, yang sebenarnya ingin kita highlight adalah bahwasanya keterbatasan mereka itu bukan menjadi sebuah keterbatasan yang absolut gitu. Itu hanya keterbatasan yang kita buat berdasarkan mindset kita. Jadi kedepannya kami harap bukan hanya 80 orang itu, tapi sebenarnya banyak orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sama tapi belum teredukasi tentang benar. Nah, itulah yang coba kita sampaikan bahwa integritas itu ndak berfokus hanya kepada orang yang tanda kutip normal, tapi semua orang mempunyai integritas dalam dirinya. Benar. Dan ini aktivitasnya diramu dalam sebuah kegiatan dengan nama Merah Putih Tangramku. Oke, aktivitasnya secara inti adalah kegiatan membuat tangram gitu ya, menggunting, menempel sesuai dengan pola yang sudah disiapkan gitu, dan luar biasanya menghadirkan kurang lebih 80 nanti yang datang anak-anaknya. Wah, rame banget tuh. Ini lokasinya di mana nanti, Mams, acaranya? Kalau lokasinya di Gedung Keuangan Negara. Kebetulan kita sudah disposisi untuk kegiatannya akan berlangsung di Kemenkeu di Gedung Keuangan Negara di Jalan Andi Pangeran Petarani. Jadi ada banyak support masuk ke kami, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya target ini sangat istimewa dalam artian apa ya bahasanya, orang segelintir marginalitas itu menjadi sangat istimewa ketika ada orang yang sudah berani untuk menyentuhnya gitu. Benar. Dan semua orang tertarik, alhamdulillahnya. Berarti ada banyak support system juga dalam penyelenggaraan kegiatan ini ya. Boleh disebutkan apa saja yang turut mensupport selain teman-teman dari dua komunitas ini, Bang Fitri mungkin atau? Jadi kami terima kasih Smart FM tentunya ya. Dengan senang hati. Ini yang perlu didukung memang ya. Kemudian terkhusus ibu-ibu dan bapak-bapak di Kementerian Keuangan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, karena ini bukan kegiatan satu-satunya, insya Allah kita tetap berlanjut. Dan ketika kami membangun konsep kemudian menjaring kolaborasi, gedung keuangan, orang-orang di ibu-ibu di gedung keuangan langsung memberikan apresiasi langsung terbuka gitu ya. Dan kami diberikan ruang untuk mensosialisasikan apa itu sindroma Down. Benar. Kemudian ada Pemkot Makassar ya, kemudian salah satu stasiun radio juga di Makassar selain Smart FM. Kemudian ada Yayasan Selayar, Maju Memukau, kemudian ada komunitas Rumah Tumbuh. Tempat kumpulnya anak-anak ini ya. Oke. Suka main board game di situ ya. Oke. Kemudian nanti rangkaian kegiatannya apa saja? Apakah teman-teman berkumpul, adik-adik ini berkumpul hanya buat tangkram aja atau ada rangkaian kegiatan lain dalam agenda ini? Ada beberapa kegiatan yang kami sudah susun. Salah satunya nanti kita menghadirkan salah satu pendongeng dari Sulawesi Selatan. Siapa Kak itu? Mangga. Oh, Kakak Mangga. Oke. Saya yakin pasti banyak yang sudah kenal dan menunggunya. Banyak fansnya sepertinya Kak Mangga ini ya. Smart listener banyak yang suka dengar dongengnya. Kemudian adik-adik kita, anak-anak kita ini akan menarikan Wonderland Indonesia. Wow. Salah satunya. Kemudian kita juga masih ada beberapa
kayaknya Banana Caca yang tidak akan ketinggalan. Dan Dan juga senam sahabat pemberani. Iya, sahabat pemberani. Wow, saya mendengarnya sangat excited untuk ikutan gitu. Tapi kapan acaranya ini? Kapan kegiatannya akan berlangsung? Kegiatannya sendiri insya Allah nanti hari Sabtu ini tanggal 27 Agustus 2022 jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai selesai? Sampai selesai. Sampai subuh mungkin ya? Oh enggak kali ya? Kayaknya enggak juga. Gedung keuangannya keburu tutup kalau sampai subuh Keburu ya. diusir kitanya. Oke, baik. Nah, apa nih harapannya dari kolaborasi ini yang terjalin di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia? Setelah ini akan ada apa lagi? Apa harapannya dulu dari Obat Manjur dulu mungkin? Kalau harapan dari Obat Manjur sebenarnya sesederhana bahwa kita melakukan kegiatan untuk menstimulus awareness. Itu yang kita coba raih dari sisi manusiawi seseorang. Jadi awareness, baik itu awareness terhadap nilai integritas maupun awareness terhadap orang-orang yang dengan keterbatasan tertentu. Kondisi-kondisi istimewa gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah untuk menstimulus awareness dari masyarakat. Oke, baik. Dari Imam Dede? Harapan kami juga satu, bagaimana banyak pihak yang akan lebih tersentuh. Bagaimana supaya pada saat anak-anak kami ditampilkan, mereka juga lihat bahwa mereka mampu. Begitu juga dengan orang tua yang masih menutup anaknya di rumah. Ini loh, kami bisa. Iya, kenapa kamu enggak gitu ya? Iya, Ayo betul, ikutan ayo. gitu. Jangan batasi diri gitu ya. Oke, dari Mam Fitri mungkin? Iya. Jadi yang ingin kami sampaikan melalui kegiatan Merah Putih Tangramku itu berfokus pada edukasi nilai-nilai inklusi. Karena seperti yang tadi Mama Dede bilang, kami menemui banyak sekali kenyataan ketika kami ingin melakukan kegiatan, anak-anak orang tuanya masih, aduh jangan Mide anakku ikut, nggak bisa Ki. Nah sampai kapan kemudian cara berpikir ini kita tanam, itu yang ingin kami dobrak ya, ingin kami gebrak begitu, bahwa tidak selamanya kita akan hidup, orang tuanya hidup, pasti suatu saat mereka akan hidup dengan dunianya gitu. Benar-benar luar biasa. Kalau dari Naila? Oh ya, sorry, ini kegiatannya terbuka secara umum kah atau ada persyaratan untuk mengikutinya atau gimana? Siapa saja boleh datang atau seperti apa? Kegiatan ini khusus untuk anak sindrom Down dan klasternya. Tunagrahita itu masuk, slow learner, pembelajar yang lambat ya, itu masuk dan mendaftar melalui registrasi pada nomor yang sudah kami sebarkan di beberapa komunitas dan beberapa grup WA sih, gitu Mbak Rifat. Oke, berarti sehingga saat ini pendaftarannya sudah ditutupkah atau kalau misalnya ada nih smart listener yang anaknya juga ingin diikutkan, masih boleh atau seperti apa? Untuk saat ini kami masih buka, mungkin hingga hari Kamis terakhir. Oke, sampai besok berarti ya. Besok Informasi terakhir. lengkapnya boleh dilihat di mana? Di IG SSD. ada di IG SSDI maupun Facebooknya SSDI. Oke, boleh langsung buka Instagram dan juga Facebooknya dari Sahabat Sindrom Down Istimewa gitu ya. Nah sekarang nih Naila sebagai penutup, ajakin dong smart listener teman-teman untuk ikut datang nanti di hari Sabtu, silakan. Coba, ayo teman-teman. Halo teman-teman. Nanti kita menempel Tangram di hari Sabtu tanggal 27 Agustus Agustus 2022. Ayo ikut. Ayo ikut ya. Jadi smart listener untuk Anda yang mungkin anaknya juga ingin diikutkan gitu ya, pendaftaran masih buka sampai besok. Boleh cari informasinya di Instagram, Facebook atau media sosial dari SSDI. Terima kasih banyak Aslan dari Obat Manjur, Mam Dede, Naila dan juga Man Fitri. Sehat terus dan sukses untuk kegiatannya ya. Mari sama-sama kita membangun awareness, membangun stigma yang positif terhadap anak-anak istimewa ini. Karena sejatinya tidak ada batasan selain pikiran kita sendiri yang membatasinya. Saya Rifa Majid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.